Kak, bisa nggak sih harganya yang lebih affordable lagi? Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Tias Pada. Untuk yang nanti saat nonton video ini jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like videonya and also subscribe to my channel biar nggak ketinggalan tiap aku upload video apa baru. Betul. Setelah heboh ada belasan perfume, berapa belasan apa puluhan ya perfume yang pernah aku bahas di channel ini, dan kalian masih selalu, Kak bisa nggak sih harganya yang lebih affordable lagi? Oke, kencana, karena aku ada. Apa aja parfumnya? Kayak gimana wanginya? Enak apa enggak? Kita watching. Udah ada 4 produk yang aku mau bahas. Ini harganya very affordable. Kalian bisa dapetin ini di Indomaret, Alfamart, supermarket terdekat dari rumah Anda begitu ya. Dan ini ada dari brandnya Morris pertama dan dari Evangeline. Kenapa aku bahas ini aja? Karena ini aja menurut aku brand yang dia punya wangi, aku bisa bilang enak, harganya affordable dan cukup tahan lama. Mari kita bahas. Yang pertama ini ada dari Evangeline yang creamy butter. Aku nggak akan mirip-miripin ini sama brand-brand manapun. Aku nggak akan nyamain dia sama brand A, B, C, D. Kayaknya dia sama kayak A, B, C, D enggak. Karena aku pengen ya udah aku bahas aja mengenai si parfum ini menurut aku kayak gimana, wanginya enak apa enggak dan arahnya lebih kemana. Oke? Kalau di sini dia klaimnya dia long lasting fragrance ya, dan wanginya katanya creamy butter. Apakah enak? Untuk harga segini, sprayernya ini apa ini? Spritzer sprayer, pokoknya penyemprotnya ini bagus loh. Oke. Ini wanginya kayak kamu masuk ke XX1. Jadi ada kayak wangi popcorn yang buttery tapi manis. Tahu kan popcorn manis tapi dia di drizzle lagi sama butter. Udah itu wanginya kayak gitu. Makanya aku bilang ini wangi XX1. Wah, ini ada vanilanya sayang. Nggak tau butter, ada vanilanya. Pada saat dry down ternyata ada vanilanya. Jadi kayak kamu makan popcorn XX1 yang versi manis terus minumnya vanilla milkshake. Udah kayak gitu. Vibes-nya kayak gitu. Ini aman banget ya, ini aman buat kamu pakai dari umur SMP, SMA, kuliah. Kayaknya kalau kerja jangan deh Besti. Soalnya ya kerja oke lah, tapi kayaknya masih ada kurang efek elegant and mature-nya gitu. Kalau butter, kalau creamy butter, kita nggak tahu nanti wangi yang lain kita coba ya. Tapi kalau creamy butter kayaknya enggak lah. Kayaknya buat yang lebih usianya masih teenager, lucu-lucu, unyu-unyu kayak gitu masih oke. Vibes-nya kayak gitu, umurnya tadi udah aku sebutin. Jadi kita next ke yang berikutnya. Kalau mau tanya kalau misalnya harga segitu kira-kira awetnya kayak gimana ya? Gimana ya Besti, namanya juga harganya segitu. Tapi kalau menurut aku, kamu yang nggak ngerasa ada problem untuk reapply perfume di kala kamu pergi, kamu selalu bawa perfumenya, kayaknya aman-aman aja deh, nggak ada masalah. Karena yang namanya long lasting perfume itu memang dimiliki sama yang harganya lebih di atas ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang butuh yang lebih affordable atau seharga-harga yang nanti aku sebutin ini, ya nggak masalah, kamu tinggal ini repack ke tempat yang lebih kecil. Tahu kan yang kayak dipindahin gitu ke botol yang lebih kecil, jadi kalian bisa bawa kemana-mana. Terus kalian nggak malu buat semprot-semprot, atau kalian bisa kamar mandi dulu semprot ulang, dan kalian nggak masalah sama hal kayak gitu. Udah sama aja kok. Karena perbedaannya parfum yang mahal sama yang murah itu hanya nggak cuman hanya ya, tapi salah satunya itu adalah di tahan lama apa enggaknya. Bawa aja. Ini yang nextnya aku belum tahu judulnya, tapi botolnya kayak gini say. Tuh ya, botolnya kayak gini. Ini yang black vanilla. Oke. Aku kalau udah ada menyiratkan wangi-wangi vanilla tuh kadang-kadang suka kayak tertarik gitu. Karena aku suka banget sama vanilla. Itu kenapa wangi vanilla gourmand video aku sebelumnya yang aku bahas tentang Mykonos yang serinya vanilla best. Oke. Aku mencium ada 3, ada black tea, ada jasmine, ada vanilla. Parfum yang harganya segini itu, dia layernya nggak terlalu complicated. Parfumnya harganya 100 lebih, atau mungkin 200, 300. Itu layernya lebih banyak sayang. Kayak ada misalnya tuberose, rose, jasmine, woody, musky kayak gitu. Banyak gitu. Kalau ini tuh biasanya dia lebih straight. Kalau kalian nggak masalah sama kayak gitu, atau kalian mau pakainya layering, kayak misalnya nih, creamy butter di layer sama ini. Misalnya kalian ketemukan itu enak gitu ya, cocok. Nggak masalah. Jasmine-nya agak di belakang, begitu dia dry down. Yang di depannya tinggal black tea and vanilla. gitu. Jadi kalau kalian suka sama vanilla tapi ada sentuhan bunganya, ini enak, aman untuk dipakai umur berapa aja. Kalau ini sampai kerja kayaknya masih oke, karena elegan dari si vanilla dan mature dari jasmine-nya ini oke banget buat kalian pakai di umur-umur yang udah kerja gitu-gitu ya. Nggak terlalu teenager banget, tapi teenager buat aku ini masih oke buat pakai karena wanginya nggak terlalu mature, nggak terlalu sensual juga, nggak terlalu intimate, aman lah. Next ya, lanjut ya. Oke ya, udah clear ya. Kalau yang nggak jelas masih pengen nanya di kolom komentar aja seperti biasa. Next.
Aku lumayan agak sangsi ya sama raw almond. Kenapa? Karena takut wanginya itu tengik kacang almond. Nggak tahu kenapa, kepikiran aja kayak gitu. Tapi semoga tidak ya, say. Oh, tentu tidak. Jadi dia vanilla, nih ya. Ini vanilla, almond. Aduh, ini sweetnya dari mana ya? Kayak milky nggak sih? Kayak ada milky-nya deh sedikit. Kayak ada creamy milky gitu. Kayak dari susu. Gurih susu gitu, creamy dari susu atau creamy-nya dari si almond ya. Jadi ini tuh ada wangi jasmine, ada wangi bunga lah ya. Aku nggak spesifik jasmine, tapi ini ada wangi bunga gitu. Dari brand Evangeline yang tadi aku udah share 3 produknya ini, kalau dari yang creamy butter itu lebih ke popcorn XX1 atau wangi-wangi XX1 gitu ya, vanilla creamy, iya butter popcorn gimana kan. Terus kalau yang black vanilla ini lebih ke black tea, vanilla, jasmine gitu-gitu kan, ada bunganya lebih di depan vanilla dan bunganya. Tapi untuk si raw almond ini memang dia lebih ke creamy and vanilla, tapi vanillanya jauh di belakang. Jadi creamy yang di depan, ada milky-nya juga sedikit. Jadi kalau sweet milky mungkin kamu lebih suka sama si raw almond. Next, kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada dari Morris. Morris ini udah lama banget juga di dunia perfumery, cuman sekarang menurut aku dia wanginya tuh lebih elegan, lebih tercium luxurious, walaupun harganya masih very affordable ya. Kayak apa? Ini yang serinya Glam Edition. Aku kasih lihat dulu, zoom in botolnya ya. Kelihatan kan dari desain botolnya, tutupnya, stiker depannya nih, di brandingannya dia juga udah lebih baik dibandingkan produknya Morris di seri-seri sebelumnya. Oke, ini wanginya lebih ke musky, ada warmnya, ada woody-nya. Ini sebenarnya unisex gak sih? Karena musky sama woody-nya di depan gitu. Jadi biasanya dua hal tersebut yang jadi karakter parfum-parfum unisex atau parfum yang bisa dipakai sama cowok ataupun cewek gitu ya. Ini enak, tapi aku nggak yakin dry down-nya akan sama. Ini kayaknya first spray sama dry down wanginya agak jauh kayaknya. Karena kalau pas di spray awal, dia bunganya ada. Tapi pas sudah kayak makin kering bunganya lari ke belakang gitu. Yang di depannya sisa tinggal wood sama musky-nya aja. Vibes-nya ini lebih ke, bacakan ini serinya kan Midnight Love ya. Kayaknya bukan parfum pagi hari kalau aku ngerasanya. Ini tuh lebih ke evening mau ke midnight. Terus memang dia lebih, wanginya tuh ada sisi mature-nya. Jadi nggak bisa dipakai sama kuliah bawah dikit, kayak udah nggak bisa. Kuliah masih oke. Kerja terus yang ya umur lebih mature oke. Tapi kalau misalnya di bawahnya aku nggak nyaranin ya, karena ada wangi-wangi sensual spesifik di situ. Entah itu mungkin creamy dari entah itu mungkin woody-nya ya yang bikin kecium lebih mature. Tapi kayaknya kalau untuk di bawah itu enggak. Jadi kayak mungkin sekitar 25 ke atas oke-nya. Gitu sih. Tapi ini aku masih menduga dia unisex. Boleh tulis di kolom komentar setuju apa enggak kalau kalian yang mampir ke Alfamart atau Indomart terus nyium ini. Terus coba ikut menilai apakah dia sama seperti aku, penilaian kalian ini unisex atau enggak. Jadi silakan. Ya, kalau untuk dari semuanya aku bisa bilang untuk harga segini ya, gini ini oke. Jadi kalau kekurangannya salah satu dari perfume yang harganya lebih affordable dibandingkan perfume yang lain itu adalah dia nggak long last. Cara ngakalinnya gampang banget. Kalian tinggal repack ke tempat yang lebih kecil, kalian bawa gampang kemana-mana. Di saat kalian ada di salah satu tempat atau lagi acara apa, kalian mesti mau nggak mau menyempatkan untuk reapply perfume gitu ya. Sebenarnya sih kekurangannya itu aja. Kalau dari segi wanginya, dari segi packagingnya, dari segi harganya, ini udah sangat-sangat masuk akal dan bisa jadi pilihan terbaik untuk kamu yang lagi nyari perfume yang lebih affordable gitu. Untuk kelas segini dia punya layering yang wanginya kayak gini, ini aja udah cakep banget menurut aku ya. Nggak terlalu simple dan nggak terlalu standar, udah oke. Gitu. Tadi aku udah kasih tahu detailnya dari si 4 produk ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga membantu kalau emang kalian yang lagi nyari parfum yang lebih affordable, atau kalian minta aku mereview parfum affordable lainnya, kalian tinggal tag aja ke aku atau DM aku, karena aku kadang-kadang nggak ngeh kalau ada parfum itu gitu ya. Jadi kita mari bongkar bersama. So ya, kalau emang kalian suka sama tipe-tipe video kayak gini, jangan lupa untuk like videonya, and also subscribe to my channel biar nggak ketinggalan tiap aku upload video baru. Kita ketemu di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last.